Nyamuk tersebut berwarna hitam berolek putih, biasanya berkeliaran di siang hari dan terbangnya tidak jauh. Tempat persinggahannya adalah misalnya pakaian yang bergelantungan itu dijadikan persinggahannya. Gejala penyakit agak sulit dilukiskan dengan keluhan ringan, tetapi keluhannya yaitu panas dengan secara tiba-tiba sampai 2 hari sampai 7 hari. Ciri-ciri digigit nyamuk Aedes aegypti terdapat bintik-bintik merah atau bercak merah, terutama pada kaki dan tangan. Pencegahannya yaitu misalnya membersihkan lingkungan bila ada kaleng-kaleng bekas, tempayan, bak mandi, itu harus segera dikubur dan dibuang supaya lingkungan itu tidak terdapat lagi atau dijadikan sarang oleh nyamuk tersebut. Cara mengatasi nyamuk tersebut biasanya diberi racun lambung, yaitu diberikan pada makanan, dan Penthesia yang berbentuk gas, yaitu seperti heat atau baygon. Dan ada lagi racun yang mengenai kontak, kalau tersentuh dia bisa mati. Setelah membaca dan menyimak isi bacaan tersebut, bisa menambah pengetahuan yang lebih dalam lagi, menambah ilmu yang baru, terus tentang bahayanya nyamuk Aedes aegypti yang sangat mematikan. Pemaparan dari saya cukupkan sekian. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anaya Sifa Yusiana dari SDN Pasir Malang 5, Kecamatan Pengalengan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang buku yang saya baca yang berjudul Sambil Rekreasi Menimba Ilmu. Penulis buku ini adalah Suwardono dan penerbit buku ini adalah PT Musi Perkasa Utama. Tokoh yang terlibat dalam cerita ini adalah Herman, Bambang, Pomo, dan Edo. Mereka ingin mengisi liburan sekolah dengan mendaki Gunung Bromo. Saat di tengah perjalanan, mereka melihat kebun apel dan mereka juga diberi apel oleh petani di sana. Saat sampai di puncak Gunung Bromo, mereka melihat-lihat sebentar lalu makan dan berlanjut untuk pulang. Saat di perjalanan pulang, angkutan umum yang mereka tumpangi jatuh ke sawah. Karena mengapa itu bisa terjadi? Karena supir angkutan umum tersebut menjalankan angkutan umum tersebut dengan sangat cepat. Bagaimana cara mengatasi masalah tersebut? Mereka hanya bersabar dan berpikiran positif bahwa mereka akan selamat sampai di rumah. Pesan yang didapat dalam cerita ini adalah liburan bisa diisi dengan kegiatan yang bermanfaat. Saya mendapat banyak ilmu dari cerita ini bahwa kita harus menjaga lingkungan, kita harus bersabar dalam mengondisikan apapun. Sekian penjelasan tentang buku Sambil Rekreasi Menimba Ilmu dari saya, Anaya Sifa Yusiana. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Kalista Sauma Jinabi Balkis. Saya dari SDN Pasir Malang 5. Kali ini saya akan menjelaskan buku cerita yang berjudul Terpacu untuk Maju.
Kapan membaca buku cerita ini? Saya membaca buku cerita ini pagi, siang, sore, malam. Di mana lokasi tempat tokoh atau kejadian, yaitu di lapangan lomba lari. Apa tokoh yang terlibat pada cerita ini? Yaitu Kak Hilman. Apa kejadian-kejadian dalam buku cerita ini? Yaitu Kak Hilman dibawa ke rumah sakit. Mengapa itu terjadi? Karena Kak Hilman terpleset saat berlomba lari. Tetapi dia terpleset ke garis finish. Dan akhirnya Kak Hilman memenangkan lomba tersebut. Bagaimana cara mengatasi suatu masalah? Yaitu berserah diri dan berpikir positif. Catatan penting atau hikmah setelah membaca buku cerita tersebut, yaitu walaupun kita sudah terjatuh, kita harus tetap bangkit dan kita akan mengetahui lebih banyak ilmu. Sekian penjelasan dari saya tentang isi buku yang berjudul Terpacu untuk Maju. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apipa dari SDN Pasir Malang 5 akan menjelaskan tentang buku yang berjudul Semangatku di Lubuk Desa. Penulis buku cerita ini adalah Mut Harte dan penerbit buku cerita ini adalah CV Anugrah Jaya. Pagi yang cerah, ternyata dedak halus Hudaya dan ibunya habis. Mengapa itu terjadi? Dedak halus akan cepat habis karena mereka menjual bibit ikan kepada tengkulak. Bagaimana cara mengatasi masalah? Dengan menyeimbangkan dedak halus dan bibit ikan. Catatan penting atau hikmah setelah membaca buku ini adalah kita menjadi pintar membaca dan lebih banyak mendapati ilmu. Sekian penjelasan saya dari buku cerita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cinta dari SDN Pasir Malang 5. Kali ini saya akan menjelaskan buku yang berjudul Burung Walet Terbang Jauh. Tokoh yang terlibat dalam buku ini Mitro, Padarto, dan Pak Broto. Penulis buku ini Yuliadi dan penerbit buku ini CP Lestari. Saya membaca buku ini pagi, siang, sore, malam. Lokasi tempat tokoh di rumah Pak Broto dan di sekolah. Mereka ingin mengetahui lebih dalam lagi tentang pemeliharaan burung walet. Kejadian-kejadian dari buku ini. Sarang walet dapat rusak secara alami oleh Hawa. Mengapa itu terjadi? Karena perdagangan besar antar pulau. Terakhir adalah para eksportir. Eksportir mengirim ke pemakaian di luar negeri. Bagaimana cara mengatasi suatu masalah? Sarang burung walet di alam mutunya jelas di bawah sarang di dalam gedung walet. Catatan penting atau hikmah yang harus didapat dalam buku ini, kita harus menyayangi atau menjaga hewan, terutama hewan-hewan langka. Sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naira Putri Ayu Ajahla. Saya dari SD Negeri Pasir Malang 5. Saya akan mengatasi lebih dalam rahasia di balik pohon murbe.
Penulis buku ini adalah Riyanto. Penerbit buku ini adalah PT Musi Perkasa Utama. Saya membaca buku ini pagi, siang, sore, malam. Mereka ingin mengetahui lebih dalam pemeliharaan pohon murbei. Tokoh yang terlibat adalah Hendro dan gurunya Pak Ridwan. Di pegunungan udaranya sangat dingin membuat perut cepat lapar. Mengapa itu terjadi? Karena udaranya sangat dingin membuat perut cepat lapar. Cara mengatasi masalah harus dengan sabar. Catatan penting setelah membaca buku ini, saya belajar ulat sutra sangat banyak bermanfaat dalam kehidupan manusia seperti menjadi kain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.